Selamat siang Bu Gratia, saya mau konsultasi rencana eradikasi kerinyu di kawasan Taman Nasional Kelimutu di area rhododendron. Saya khawatir metode cabut akar memicu erosi. Apakah boleh diganti dengan potong batang atau mulsa? Siang Ibu cerita, boleh diganti. Untuk lereng lebih dari 40% menggunakan cut and mulch. Potong 5 cm dari tanah dan biarkan tunggul sebagai penahan, tutup mulsa serasa lokal, cabut akar dan total hanya untuk lahan datar. Siap Ibu. Lalu soal vegetasi bibit rhododendron terbatas, boleh pakai pionir lokal sebagai pendamping sementara? Oh tentu boleh Ibu cerita, tapi pola selang-seling, bukan monokultur. Prioritaskan tanaman endemik di titik strategis, pionir hanya sebagai pelindung mikroklimat sementara. Oke, baik Ibu. Terakhir ini Bu, indikator monitoring selama tutupan kurang lebih 5%. Apa yang perlu ditambah Bu? Tambahkan kepadatan tunas alami, rhododendron, dan kehadiran polinator spesifik. Parameter tanah cukup dipantau triwulan. Baik Ibu, saya rangkum. Cut and mulch di lean curang, pionir selang-seling, tambah indikator tunas dan polinator. Revisi rencana teknis akan saya kirim besok siang ya Ibu. Ya, baik. Di kawasan ini di Taman Nasional Kelimutu kemarin, saya menemukan tunggal penyu tetap bertunas meski sudah dipotong 5 cm. Apakah perlu aplikasi herbisida sistematik pada tunggul tersebut agar tidak mengganggu regenerasi rhododendron? Hati-hati ya Bu cerita, di zona inti TN Kelimutu dekat populasi rhododendron. Hindari herbisida kimia karena resiko residu dan drift ke tanaman endemik terlalu tinggi. Gunakan metode cut stump treatment dengan herbisida nabati berbasis ekstrak daun kerinyu itu sendiri atau garam dapur jenuh yang dioleskan langsung pada permukaan potongan segar dalam 1 menit setelah pemotongan. Ini aman bagi ekosistem namun efektif mematikan tunas. Siap Ibu. Lalu soal penanganan biomasa kerinyu yang sudah dicabut, bolehkah dikomposkan di lokasi bekas eradikasi sebagai mulsa atau harus dikeluarkan dari kawasan? Jangan dikomposkan di lokasi Ibu. Biji kerinyu bisa bertahan hidup dalam proses composting sederhana dan justru menyebarkan invasif kembali. Biomasa harus dikeluarkan dari zona pengendalian lalu dikeringkan sempurna sebelum dimanfaatkan sebagai kayu energi atau dibakar terkontrol di luar area sensitif rhododendron. Hanya serasa daun fasinium atau lumut lokal yang boleh dijadikan mulsa di lokasi. Mengerti Ibu. Terakhir, saat pencabutan akar di tanah vulkanik Taman Nasional Kelimutu, beberapa akar rhododendron ikut tercabut. Bagaimana mitigasinya agar tidak merusak tanaman endemik ini? Baik Bu Jaka, yang pertama itu gunakan teknik root zone mapping sebelum mencabut. Identifikasi radius perakan rhododendron terlebih dahulu. Untuk area dalam radius 1 meter dari batang rhododendron, ganti pencabutan dengan pemotongan manual menggunakan sabit kecil hingga kedalaman maksimal 20 cm. Biarkan sisa akar kerinyu membusuk alami di zona aman ini. Prioritaskan keselamatan agar endemik di atas kesempurnaan eradikasi. Oke, baik Ibu, saya rangkum. Cut stump dengan herbisida nabati atau garam, biomasa dikeluarkan dari kawasan, dan modifikasi pencabutan di zona akar rhododendron. Revisi SOP lapangan akan saya sosialisasikan besok lalu. Tepat sekali Bu cerita, pastikan semua petugas paham atas zona aman rhododendron. Dokumentasikan setiap adaptasi metode dengan foto